amal lain tertolak, kehilangan pelindung, ancaman neraka sakor. Naudzubillah. Nah, tema kita, dan insya Allah ini akan to be continued ya. Tapi sebelum kita membahas secara utuh fikih sholat, jadi kita akan membahas sholat itu secara detail. Makanya para ulama ada bab di dalam kitab-kitab sholat itu. Sifat sholat mengisyaratkan kita harus mengenali karakteristik sholat. Kayak kita mengenali orang, saya mengenali sifat orang ini. Wah, kan detail. Sholat juga sama. Ya, karena tidak cukup kita hanya melihat, tapi juga harus ikut mempelajari. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saya ambil contoh sederhana. Kalau satu saat saya ngajarin di sini, sholatnya salah. Yang dosa siapa? Ya, jangan ke saya dulu. Kawab diunggul. Saya dosa. Ibu bapak yang melaksanakan yang salah dosa. Cuman kalau saya dihitung yang hadir berapa? Yang hadir ada 500 orang, saya dosanya 501. Iya, nanggung. Karena bahasa hadis, mandala alat dolalah falahu ismun. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa. Dan dosa-dosa orang yang melakukan. Ya, tugas ustadznya berat gini. Emang berat. Makanya di sini dibutuhkan kejujuran untuk menyampaikan ini dalilnya gitu. Gak ada yang disembunyikan. Ansuila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minanar. Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikan, siap-siap akan dikasih tali kendali di mulutnya dari api neraka. Baik, nanti kita bicara sholat, kita akan berkenalan juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, ya, dengan fikih secara umum, dengan hadis. Jadi nanti insya Allah ke depan kita akan mengenali fikihnya, nanti dari usul fikihnya, hadisnya, dari ilmu hadisnya. Itu penting. Karena kita kan awam, Pak. Kalau ada orang mengatakan ini hadisnya ada, kan harusnya nanya Ibu Bapak. Itu hadis riwayat siapa? Sahih atau tidak? Kalau saya sering menyampaikan, sekarang kita di dunia digital dikenalkan dengan AI. Saya nyebutnya Neng AI. Gampang. Tanya ke situ. Saya minta hadis ini berikut sanad dan penilaian para ahli hadis. Nanti dia akan jujur nyampein. Karena kan data, dia punya data. Tapi ya harus kalau bahasa Sundanya, pertanyaan ke AI itu harus diseleksek. Apa seleksek? Apa? Detil, harus detil. Kalau nggak detil dia akan jawab yang umum-umum. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke fikih sholat, kita akan bicara dulu ini. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi kita. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan langsung tanpa perantaran wahyu di bumi. Sudah kita paham ya? Karena Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu naik. Ya. Kalau Isra, perjalanan di waktu malam. Jadi Isra dan Mi'raj. Kita nyebutnya satu, Isra Mi'raj. Itu dua kata, Isra dan Mi'raj. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, Rasulullah ketika Isra itu berangkat dari Makkah menuju ke Palestina. Sekarang ini disebut dengan Masjid Aqsa. Dari situ Rasulullah dibelah dada, dan itu hadis sahih itu. Bukhari dibelah dada, yang cerita Rasul. Dibelah dada, kemudian keluarkan isinya, dicuci dengan jam-jam, itu begitu bahasanya. Dalam disimpan di nampan emas, setelah itu dimasukkan lagi, dan dimasukkan hikmah. Jangan nanya gimana ngajahitnya ya. Nah itu udahlah, karena Allah ya Maha Kuasa. Isyarat apa itu? Rasulullah akan mi'raj, akan naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah walaupun pakai hijab, pakai turjuman, pakai penerjemah. Kalau Nabi Musa kan tidak ya disebutkan. Makanya Nabi Musa mendapat gelar Kalamullah. Karena Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa walaupun tidak memperlihatkan dirinya. Karena Nabi Musa waktu itu
meminta kepada Allah, nampakkan, kan? Nampakkan dirimu, kata Nabi Musa. Kata Allah, jangan minta itu. Lihat gunung. Ya, ternyata gunungnya langsung meletus, Nabi Musa pingsan. Ya, itu udah itu bicara itu ya sudah kita terima dengan iman saja. Nah, jadi ketika Rasul Mi'raj dibersihkan, sebuah isyarat bahwa bertemu dengan Allah di tempat yang suci itu perlu kesucian. Ini sebuah isyarat bahwa kenapa sih di dalam sholat ada wudhu atau yang kita sebut toharoh. Itu ternyata untuk bersih. Wudhu itu yang dibasuh adalah anggota-anggota yang bersosialisasi. Kumur, ya kan? Basuh muka, tangan, usap kepala, kaki. Perut, pinggul, enggak. Di semua yang bersosialisasi. Makanya di situ isyarat bahwa ini apa yang harus dibersihkan ketika wudhu itu. Nah, itu nanti kita akan dalam ke situ. Jadi wudhu tidak hanya sekedar toharoh hissiyah, tapi di situ ada toharoh maknawiyah. Kebersihan bukan hanya fisik, tapi di situ adalah isyarat kita harus membersihkan jiwa. Coba kita kasih gambaran. Kalau kita sudah mandi, keluar angin, mau sholat, wudhu lagi enggak? Kenapa? Makanya kalau kita ditanya, wudhu untuk apa? Biar bersih badan kita. Itu tadi sudah mandi bersih, tapi harus wudhu. Nah, itu isyarat. Jadi kita harus cerdas memahami setiap syariah itu pasti ada hikmah di balik itu. Setiap syariah itu ada ruh. Nah, itu yang sering kali lupa. Ada ruhnya. Nah, Rasulullah Mi'raj dibersihkan. Sebuah isyarat ketika kita akan Mi'raj harus bersih. Kan sholat tuh mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Harus bersih. Bersih fisik secara lahiriah. Dan yang lebih dalam lagi ini, jiwa kita harus bersih. Yang kedua, sholat itu, ini dalam Quran di surat Asy-Syu'ara 118, 218, 219, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan-perubahan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nanti bisa dilihat di rumah surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 218 219. Ini sebuah isyarat bahwa sholat itu Allah itu hadir gitu dalam tanda petik. Sampai disebutkan Allah melihat orang yang sholat dan melihat gerakan-gerakan sholat. Ini pelajaran besarnya bagi kita bahwa gerakan sholat itu harus betul. Nggak bisa seenaknya orang, misalnya nih, ada orang yang takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram begini. Allah Akbar. Sudah betul ya? Tapi ketika akan ruku, Allah. Kenapa tadi ke sini, sekarang jadi ke sini? Buki ponok, ya, ruku, bangkit dari ruku. Kok ke sini? Ke sini harus sama. Itu gerakan baru gerakan takbir itu. Dan gerakan takbiratul ihram ketika ngangkat tangan itu nanti sama si posisi telapak tangan ketika sujud. Antara telinga, ujung telinga ini dan pundak. Semua menghadap kiblat. Coba sampai sebegitunya. Ya, dimulai dari takbir, salam ketika sholat. Rasul disebutkan Rasulullah itu kalau salam ke sebelah kanan, pipinya kelihatan dari belakang. Jadi gerakannya ini kelihatan dari belakang. Di kita banyak orang yang salam, Waalaikumsalam. Ini pedit-pedit teuing. Terus salam dalam sholat untuk siapa? Salam dalam sholat itu kan ucapan kesejahteraan, keselamatan yang ditujukan untuk saudara-saudara kita di samping kanan kiri kita. Kira-kira kalau semua
gerakan sholat dan bacaan sholat direnungkan maknanya. Ada nggak orang yang bermusuhan? Akan ada. Dimulai dari gerakan takbir, ucapan takbir dan gerakan tangan. Takbir itu adalah Allahu Akbar. Ya, dan nanti diakhiri dengan salam. Itu hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan horizontal kita dengan sesama. Sebuah ilustrasi ritual yang begitu tinggi yang diajarkan Islam. Makanya yuk, ibu bapak, ketika kita takbir, bayangkan Allah maha besar. Maha besarnya segimana? Allah kan menciptakan semesta. Semesta ini terdiri dari, katanya ada 2 triliun galaksi. 2 itu kata para ahli itu. Ada 2 triliun galaksi. Dan setiap galaksi terdiri dari miliaran bintang. Bintang yang terdekat dengan kita adalah matahari. Oke. Matahari itu besarannya, kalau ada bumi sebanyak 1,3 juta bumi dimasukkan ke matahari, itu akan diterima oleh matahari. Saking gedenya matahari. Sementara di galaksi Bima Sakti masih ada bintang yang jutaan kali lebih besar dari matahari. Baru 1 galaksi Bima Sakti. Berarti Allah maha besar. Dalam Quran, wassama innas samawat, kata Allah, sesungguhnya langit itu banainaha bi aidi, kami ciptakan dengan tanganku. Wabima latus, dan kami yang meluaskan. Makanya para ahli astronomi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, itu mereka mengatakan bahwa semesta ini terus meluas. Itu Allahu Akbar. Makanya ketika kita takbir dalam gerakan sholat mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, akan terasa Allah maha besarnya gitu. Yang kedua, nih pelajaran dari sini, begitu istimewa berarti sholat. Karena Allah tadi melihat gerakan-gerakan kita. Ya, selain tentu saja bagi kita syariahnya, kita harus hati-hati dengan gerakan sholat. Jangan sampai ada yang salah. Jangan mentang-mentang begini, ada Allah maha pengampun, kalau kita salah akan diampuni. Jangan begitu. Ya, harus benar. Ya, bahwa ketika kita salah karena belum tahu, lain urusan. Tapi kalau salah karena tidak mau tahu, berurusan dengan hukum. Saya ulangi, orang tidak tahu itu kan ada 2. Belum tahu, tidak mau tahu. Kita harus masuk di yang nomor 1, belum tahu. Jangan tidak mau tahu. Kalau belum tahu, berarti kita tolabul ilmi. Kalau tidak mau tahu, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah rajulun amkana talabul ilmi fi dunya falam yatlubhu. Ada orang yang sangat disiksa dengan sangat keras nanti di akhirat karena dia diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi waktu, diberi kesehatan, segala macam fasilitas diberikan, tapi tidak mau talabul ilmi. Itu. Nah, kita akan berkenalan dulu nih. Ya, ada 9 urgensi sholat. Ini sekaligus merupakan arsitektur keimanan. Yang pertama, lihat, kewajiban fisik. Ini hubungan, sholat itu hubungan intim dengan sang pencipta. Ya. Dan ini merupakan kebutuhan spiritual. Bayangkan ibu bapak, kalau tidak ada sholat, kira-kira kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Saya nggak bisa membayangkan. Padahal kita merasa ya, ada kesulitan kita sholat. Betul ya? Kerasa nggak ketika kita sholat dekat dengan Allah? Alhamdulillah. Karena memang itu hubungan paling intim antara kita dengan Allah. Bahasa nabinya akrobu mayakunul abdu. Yang paling dekat Allah dengan hamba itu saat sujud. Jadi sholat itu adalah ruang spiritual paling intim. Jadi sholat menempati posisi sentral dalam Islam. Ya bukan hanya sekedar daftar tugas harian yang harus dicentang melalui atau titik temu antara ketaatan seorang hamba dan kebutuhan jiwanya dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, ini mulai ke ruh sholat.
Jadi sholat bukan hanya kewajiban rutin tiap hari. Merasa sudah takbiratul ihram, salam, selesai, enggak. Hati-hati. Jangan-jangan nanti sholat kita masuk ke kalimat fawailul lil musholin. Ada 3 dimensi eksistensi sholat. Yang pertama dimensi vertikal kita dengan Allah. Karena ya pertama sholat sebagai tiang agama atau tiang ibadah. Bahasa yang sering kita dengar, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ada yang mengartikan tiang agama, ada yang menyebut tiang ibadah. Ya, ya tiang agama tidak salah karena Rasul mengatakan bunyal Islam ala khamsin kan itu bahasa hadisnya itu. Islam itu dibangun dengan 5 tiang. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Ya, jadi salah satu tiang agama. Tapi tiang yang paling utama itu sholat. Sampai ada hadis, awalu mayuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama diperiksa sebelum saumnya, sebelum hajinya, sebelum zakat, sedekah dan sebagainya sholat. Fa'in saluhat, fasuluha sayur amali. Kalau sholatnya beres, akan dipandang beres seluruh ritualnya. Wa'in fasadat, fasadat sayur amali. Dan kalau sholatnya jelek, akan dipandang jelek seluruh amal. Kenapa sih begitu urgensinya sholat? Karena yang tadi, sholat itu syarat dengan pelajaran, syarat dengan ruh, syarat dengan hikmah. Ya. Yang kedua, masih dimensi vertikal, sholat itu merupakan pembeda. Al-farku bainal muslim wal kufri, tarku sholat. Yang membedakan kafir dan muslimnya seseorang adalah meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ngapain sholat? Saya tidak merasa disuruh. Kafir ya. Kafirnya kafir beneran. Kalau dia meninggal, haram disolati. Beda lagi dengan jawabannya gini, kenapa kamu nggak sholat? Belum ada hidayah. Ada mending gitu. Walaupun salah juga sebetulnya, belum ada hidayah itu. Karena hidayah itu kan dalam bahasa hadis itu, riwayat Bukhari itu. Hidayah itu kamasalil gois, kata Nabi. Seperti hujan yang akan membasahi bumi. Cuma di antara bumi itu ada yang mengeras, ada yang ngabalong gitulah, ada yang subur. Nah, yang ketiga, masih dimensi vertikal, sholat itu merupakan kedekatan mutlak dengan Allah. Dimensi horizontalnya atau dampak duniawi, satu, ketenangan jiwa. Orang sholat pasti tenang jiwanya. Kalau benar gitu ya. Ya makanya nanti kita pelajari secara detail. Bagaimana sih sholat itu supaya menimbulkan dampak ketenangan. Gitu. Ya. Kemudian atau kita lihat dalam Quran misalnya ada ungkapan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kalau orang yakin dengan ayat tadi surat Al-Baqarah, ya, wasta'inu bisabri wassalah, nggak ribet-ribet. Orang seberat apapun ya permasalahan, kan ada yang disebut sholat mutlak. Kita ada kesulitan berat sholat, ya, minta kepada Allah. Kalau ada pilihan yang berat sholat, ada yang disebut sholat istikharah, minta dipilihkan. Indah banget itu dalam sholat istikharah itu kalimat Allahumma inni astahiruka bi ilmika wastakdiruka bi qudratika was'aluka min fadlika fa innaka takdiru wala akdiru wa ta'lamu wa anta ta'lamu wa innaka anta ala kulli syai'in. Ini nih ujungnya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasribhu anni wasribni anhu waqdur liyal khairu haitsu kana summa ardini bi. Itu kalau orang sholat istikharah doanya itu diijabah sudah pasti bahagia dia. Ya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku dan akibatnya takdirkan buatku. Gitu kan kalimatnya. Berikan berkah, mudahkan, berkahi. Tapi kalau ini jelek untukku, agamaku, dampaknya juga jelek, jauhkan dariku. Ganti dengan yang lebih baik, berkahi, mudahkan. Ya susah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Kan panjang ting cerita doanya. Enggak panjang sih sebetulnya. Ya. Jadi ketika kita berdoa nggak maksa sama Allah. Ya.
nggak maksa. Yang kedua, ini dimensi horizontalnya adalah perisai akhlak. Perisai akhlak. Quran, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Ya. Yang ketiga, kunci keberkahan. Dalam Quran ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia. Ya orang disebut sudah bahagia sama Allah berarti berkah lah. Ya. Kemudian dimensi transendentalnya, ini keselamatan akhirat. Sebagai pembersih dosa, Rasulullah memberikan ilustrasi bertanya kepada sahabat kan, bagaimana menurut kalian kalau kalian mandi sehari 3 kali, 5 kali? Oh, bersih Rasulullah. Jangan 5 kali, sekali aja cukup orangnya. 2 kali paling banyak. Ini 5 kali. Ya kata sahabat, nggak bersisa daki sedikit pun Rasul. Itu kata Rasul gambaran sholat yang 5 waktu. Bersih dosa kita. Ya makanya itu sholatnya harus betul gitu ya. Insya Allah itu jadi pembersih. Yang kedua amal perdana yang dihisab nanti di akhirat. Ya. Dan yang ketiga adalah pelindung azab. Jadi ini 3 dimensi eksistensi sholat itu sangat luar biasa. Baik vertikal, horizontal, atau transendental. Nah sebaliknya yang meninggalkan sholat karena tadi al-farku bainal kufri wal mukmin itu adalah tarku sholat. Orang disebut iman kalau sholat, meninggalkan sholat, kufur. Gitu. Ya, jadi ini pondasi penahanan runtuhnya agama itu sholat. Pertahankan sholat. Seberat apapun, sesibuk apapun, sholat tetap dilakukan. Orang sakit, sedang di rumah sakit. Ada yang masuk ke hidung, ada yang masuk ke mulut. Kabel maksud saya, ke tangan, kiri, kanan. Sudah nggak bisa apa-apa, tapi masih sadar, ada kewajiban sholat? Ada. Wudhu jangan. Wudhu gimana? Tayamum. Tayamum gimana? Udah sholat sebisanya. Dan tidak ada kodok sholat. Itu yang harus dicatat ulang itu. Kodok sholat nggak ada. Aisyah mengatakan fanukmaru bi kodok isaum walam nukmar bi kodok sholat. Sudah jangan pakai pendapat. Ini hadis. Aisyah mengatakan kami disuruh untuk mengkodok saum, tapi tidak disuruh mengkodok. Dulu di waktu muda banyak sholat yang ditinggalkan. Sudah pikiran ngeriweuh, mau dihitung zuhurnya seberapa kali. Jadi apa yang dilakukan? Perbanyak sholat sunnah. Sudah. Allah akan memaafkan? Ya. Allah akan menghapus? Ya. Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan Allah tuh akan mengampuni dosamu semuanya. Allah akan mengganti kesalahan-kesalahanmu dengan kebaikan. Masa kita nggak masih usudon sama Allah? Orang ketika tobat, ya Allah dulu saya banyak hilaf. Istighfar. Mulai hari ini saya akan sholat. Ya, jeung nu sunat dia tuh tong wajib hungkul. Kan tobat ya. Dulu banyak yang lupa, banyak yang ditinggalkan sholat. Sekarang sudah tobat, wajib na hungkul kacida tuh. Jangan yang sunatnya lah. Minimal yang rawatib jangan ditinggalkan. Tadi itu saya bilang rawatib ada 5 kan ya. Qoblanya 2, qobla subuh sama qobla duhur, ba'danya 3, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah itu yang sunnah. Tambah tahajud. Siapnya berapa? Nu tadi. 11? Belum. 9, 7, 5, 3. Ya berhenti di 1 gitu. Apa-apa. Duha. 2. Ah, sudah. Ya. Iya, silahkan lakukan. Rasulullah mengatakan pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Atau bahasa lain dalam hadis itu, man taroka sholatan muta'amidan, fakod kafaro jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia kafir. Yang dengan sengaja itu yang tadi Pak. Kenapa kamu nggak sholat? Ngapain sholat? Saya tidak merasa disuruh. Oh berarti kafir, beneran itu. Kalau dia meninggal, haram disolati. Karena dia udah menolak syariah. Beda lagi dengan yang nomor 2, kenapa kamu nggak sholat? Hoream kene. Nah, hoream kene nanti insya Allah akan semangat kan gitu. Doain sama kita. Ya, mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kamu. Gitu ya. Jadi bukan dilecehkan, bukan dihinakan ya. Kalau ada tetangga tara sholat, orang mau jadi gibah kan ya. Ini orang teh Islam tapi tara sholat, dosa weh. Ya.
Ya pahala sholat kita bisa habis sama orang tadi itu. Ya, ini jangan digibah, tapi dikasih nasihat sama kita. Kita ngasih nasihat turut sama kita. Coba setiap kali dia sholat kita dapat pahala dari orang itu. Nah, penyemangat. Sholat adalah garis pemisah yang paling tegas bangunan agama. Seorang akan runtuh tanpa pilar ini. Jadi sholat pilar agama yang paling kokoh. Ya itu baru udah ulang-ulang lah hadis. Sholat adalah merupakan titik nol keintiman. Saat kita sujud, bahasa Nabi itu tadi, akrobu mayakunul abdu min robihi wa huwa sajid. Jadi ketika kita sujud itu, kita adalah waktu itu sedang ada di titik nol, paling dekat dengan Allah. Makanya bahasa Nabi yang lainnya, akrobu mayakunul abdu min robihi wa huwa sajidun fa'aksiru doa fi sujud. Karena hamba dengan Allah itu paling dekat saat sujud, maka perbanyak doa dengan dalam sujud. Perbanyak. Ya tentu saja kita harus milih waktu ya. Saya sebagai imam, kalau satu saat saya sebagai imam, saya tidak berani sujud lama karena saya banyak kebutuhan. Kenapa? Saya punya jamaah, punya makmum. Di makmum ada yang sedang flu. Ya kan? Yang flu itu kalau sujud lama ngucur. Ya, daripada muncul nanti bisikan dalam hatinya imam telilalila teuing. Ya kan? Sudah saya ambil yang tengah gitu. Tapi Bapak yang punya kepentingan banyak doa, imam teh sakedeung-sakedeung teh, jangan nyalahin saya gitu. Karena yang tadi saya punya standar. Itu bahasa Nabi. Kalau kamu jadi imam, lihat makmum kata Nabi itu ada anak-anak, ada perempuan, ada orang yang butuh, ada orang yang sakit tadilah. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi di mana tuh mau sujud lama? Ketika kita sholat sendirian. So, makanya di situ tahajud. Satu rakaat bisa setengah jam. Bisa jadi. Ya. Yang dibaca padahal kul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbinas. Bukan kul-kulan. Ya. Tapi ketika sujud panjang yang diminta. Boleh? Boleh. Allah senang kepada orang yang minta. Kamu nih sholatnya sarokaat setengah jam. Mau orang we. Iya, betul. Ya, sholatnya gak panjang-panjang, tapi banyak permintaan, silahkan. Ya. Jadi jangan putus asa ibu bapak, aduh mau sholatnya mau lama, tapi bacaan anak para ronok. Tadi dilamakan rukunya, dilamakan sujud. Kita jangan terpengaruh dengan ungkapan bacaan ruku teh subhana rabbiyal adzim 3 kali, nggak ada aturannya. Ya, nanti kita dalami di sifat sholat. Tidak ada aturan bacaan subhana rabbiyal adzim 3 kali, tidak ada. Hanya bacaan ruku subhana rabbiyal adzim, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Itu hanya salah satu. Nanti di hadis lain Rasulullah ketika ruku dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada juga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu mau dibaca berapa kali? Enggak ada aturan. Ya. Jadi usahakan saat sujud manfaatkan. Ada orang berbicara tentang manfaat gerakan sholat ya. Jadi ketika sujud itu katanya ini, ya, itu ada satu titik di otak kita, ya, ya nyebutnya God spot, ya, titik ketuhanan. Yang itu ketika sujud itu bisa distimulan saat sujud. Walau alam bisawab. Tapi kalau yang dirasakan ya ketika sujud, ketika kita manteng fokus ya dengan permintaan kita, dengan doa kita, dengan tasbih kita kepada Allah, memang kerasa. Walau alam, tiap orang merasakan begitu atau enggak. Tapi yang jelas dari sisi kesehatan, sholat luar biasa. Ketika sujud tadi. Ya. Kemudian, nah ini. Sholat tuh jangkar psikologis di antara kacauan. Ya, gundah gulana dan sebagainya. Itu Quran. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a illa musallin. Manusia itu tercipta mempunyai karakter keluh dan kesah. Keluh kesah. Ya. Itu emang begitu sudah sifat dasar manusia itu. Ya, jadi kalau kita ada keluh kesah, ya udah itu karakter kita.
Hanya bedanya, keluh kesah itu bisa diminimalisir oleh siapa? Illal musallun. Kecuali oleh orang-orang yang sholat. Makanya tekanan hidup yang senantiasa ada, ya. Yuk kita minta. Bahasa Al-Quran tadi, wastainu bis sabri, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat akan memunculkan ketenangan jiwa. Ya. Terus tentang perisai, otomatis moralitas. Sholat. Itu Qurannya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Al-Ankabut 45. Ya. Kita sholat zuhur atau subuh tadi. Subuh ke zuhur. Zuhur ke asar. Di pageran terus, Pak. Sampai isya. Ya, udah isya tidur. Bangun, tahajud, bangun, sholat subuh. Zuhur terus gitu. Tiap hari kita dipagari dengan sangat kuat, sangat ketat. Karena kita mikirnya gini, tadi sholat subuh, zuhur mau ngamak up misalnya. Gitu. Gak jadi ngamak up, kenapa tadi kan saya sholat subuh. Sudah minta sama Allah, astagfirullah. Malah di dalam doa, duduk di antara dua sujud, pertama yang kita minta doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Masa sudah Allahumma gfirli bikin lagi kan gitu. Ya. Warhamni, rahmati. Masa aku mencari amal-amal yang menimbulkan laknat. Dan selanjutnya. Jadi setiap hari kita memagari diri dengan sholat. Nah, sholat juga merupakan cetak biru keberkahan hidup. Planning. Karena kita ingin mendapat keuntungan dunia akhirat. Itu bahasa Al-Quran, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, jadi kalau orang sholat plus khusyuk, maka al-falah akan diberikan oleh Allah. Cuman ini kan kata khusyuk itu yang seringkali jadi permasalahan. Ibu Bapak, ini untuk kita semua pertanyaannya. Kita sudah sholat, sudah khusyuk belum? Sudah, alhamdulillah. Berapa persen? Nah itunya ya. Jadi jangan menyebutkan belum khusyuk, belum, jangan. Sudah khusyuk gitu. Cuman persentasenya gitu. Karena sholat itu hanya dua. Kalau nggak khusyuk, apa? Itu yang di Quran. Fawailul musallin alladzina hum fi an sholatihim sahun. Jadi hanya dua. Kalau nggak khusyuk, sahun. Nah, yang sahun itu celaka gitu. Ya. Jadi kita sudah khusyuk, insya Allah sudah. Nanti diurut. Karena pengertian khusyuk itu, ada yang mengartikan khusyuk itu menghadirkan hati dan sebagainya dan sebagainya. Itu hanya bagian dari khusyuk sebetulnya. Karena khusyuk yang sesungguhnya, kalau di ayat Quran itu, wasta'inu bis sabri wasolah wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Itu Al-Quran. Lanjutan ayat itu, alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Jangan bikin tafsir yang lain. Yang dimaksud khusyuk di dalam sholat, kan gini, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kan gitu. Yang khusyuk itu yang bagaimana? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, yaitu yang mereka yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu orang yang yakin akan bertemu dengan Allah itu khusyuk. Itu. Terus kalau kaitannya dengan kehadiran hati dan sebagainya, itu hanya perangkat. Gitu. Supaya kita takut kepada Allah, yuk kita hadirkan hati kita. Betulkan gerakan sholat kita, betulkan bacaan sholat kita. Jadi khusyuk tidak hanya fokus di hati, fokus hadir waktu sholat, enggak. Orang membetulkan, dimulai dari sini. Orang melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, itu sudah bagian dari khusyuk. Kenapa dia tidak mau 5 rakaat, Pak? Sholatnya. Takut menyalahi aturan Allah. Tuh, yadununa Allah mulaqu rabbihim. Jadi dimulai dari situ. Sholat duhurnya 4 rakaat. Ya, sholatnya dimulai dengan toharoh dulu, dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu gerakannya dibetulkan, bacaannya disesuaikan. Kan ada bacaan yang haram di dalam sholat. Apa? Baca Quran ketika ruku dan sujud, tidak boleh. Ruku, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Bener ya itu yasin, ada bener. Baca Quran, mana ada yang salah. Tapi bahasa Nabi, ya, nuhitu an akro al-Quran firruku wa sujud. Aku melarang seseorang baca Quran ketika ruku dan sujud. Gak boleh, haram. Kata Nabi, fa'amar ruku fa'adzimu.
Ketika ruku, agungkan Allah. Makanya subhana rabbiyal azim. Berapa kali? Berapa kali aja. Sekeinginan kita, ya. Kemudian wa amma sujud, adapun sujud fa'aksiru doa. Perbanyak doa di situ. Jadi selain subhana rabbiyal a'la atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, doa di situ. Makanya nanti satu saat saya kalau sholat subuh di sini akan minta izin sama ibu bapak. Sujudnya mau lama nggak apa-apa, nah, gitu ya. Kan harus minta izin. Imam itu harus minta izin. Imam itu harus memberitahu kalau ada sesuatu yang salah. Misalnya, imam eh, apa misalnya? Imam lagi sakit kakinya, ini contoh nih. Sehingga duduk iftiros atau duduk tawaruknya nggak bener. Itu harus kasih tahu sama makmum. Maaf, kaki saya lagi masalah, jadi duduk tawaruknya tidak sempurna. Harus dikasih tahu, sebab nanti kalau imam duduk tawaruknya tidak seperti biasanya, terus makmum ikutan, dosanya kebagian imam. Ya, ya harus kasih tahu. Karena makmum mengikuti imam. Tapi mun gagarom hese adanya tuh. Kalau garuk-garuk itu kasih tahu dulu jadi lila deh. Baik, ini jadi takbiru keberkahan hidup itu sholat khusyuk. Kita nanti akan bahas secara tuntas, ya. Kemudian, nah ini, ya, siklus pemurnian konstan. Jadi tadilah, jadi bahasa Nabi itu memberi umpama bahwa sholat itu seperti orang mandi, ya. Subuh, dosa harian nih, ini dosa harian dihapus dengan sholat. Bayangkan, dosa-dosa yang lewat dihapus dengan sakit, dihapus dengan umroh, dihapus dengan haji, ya. Atau dosa-dosa besar dihapus dengan tobat. Makanya insya Allah begitu seorang muslim yang rajin sholat dan sholatnya tadilah yang kita sampaikan, udah steril, bersih. Dipanggil oleh Allah. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Atau dipanggil dengan ungkapan yang ada di Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Atau di surat Az-Zumar ada ungkapan, ya, para penjaga surga itu mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Indah sekali. Salamun keberkahan, kesejahteraan, mudah-mudahan dilimpahkan kepada kalian. Tibtum, kalian telah mensucikan diri kalian. Fadkhuluha, silahkan masuk. Itu bahasanya. Silahkan masuk ke surga dan Anda itu kekal di surga. Kekal di surga. Masya Allah. Nah, jadi ini kita dosa-dosa harian akan dihapus dengan sholat. Ini sistem pembersihan yang otomatis dan dosa akan gugur, ya, begitu saja. Kemudian, nah, indikator keselamatan mutlak. Jadi sebelum yang lain, ini bahasa tadi yang sudah saya sampaikan, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum sedekah, saum, haji, umroh dan sebagainya, sholat itu pilarnya. Ya. Awalu mayuhawasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama diperiksa itu sholat dulu. Kalau sholatnya baik, dipandang baik seluruh amal. Kalau sholatnya buruk, dipandang buruk seluruh amal. Nah, kalau orang meninggalkan sholat, maka ada konsekuensi. Ketika absen orang tidak sholat, maka pelindungnya hancur. Al-Quran surat Mudassir seolah-olah dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ma salakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak pernah melakukan sholat. Nauzubillah min dzalik. Neraka sakor itu apa? La tabko wala natadar. Digambarkan neraka sakor itu la tabko, tidak menyisakan, tidak bersisa. Jadi kalau diilustrasikan, kalau kita memasukkan paha ayam ke air mendidih, 5 menit diangkat, sudah berubah warnanya ya. Oke. Sekarang si paha ayam dimasukkan ke cairan baja. Jangan 5 menit. Ya kan? Hitungannya bisa detik. Begitu masuk, diangkat, sudah nggak ada. Itu sakor. Mengerikan. Ya. Terus itu selesai? Enggak. Di akhirat itu kan nggak ada selesai.
Orang yang bunuh diri, loncat dari lantai 12, pok, mati di dunia. Di akhirat, loncat, dat, ceritanya habis, jadi lagi. Naik lagi, terus we. Sehari itu teh disiksa. Dan itu 50.000 tahun. Nauzubillah. Jadi ini perisai yang ada dalam diri kita, jangan ditinggalkan. Sholat adalah merupakan efek kupu-kupu. Efek kupu-kupu itu adalah sesuatu yang kecil tapi berakibat besar. Gambarannya itu gitu. Kita sholat seperti biasa, sholat qobla subuh, ya biasa. Ringan nggak Pak? Ringan kan? Sholat qobla subuh apa sih beratnya? Tapi ternyata ini bisa menjadi efek kupu-kupu. Bisa menjadi sesuatu yang sangat besar yang menyelamatkan orang. Ya, karena tadi orang yang menjaga sholat hatinya tenang, akhlaknya terjaga, hidup penuh keberkahan. Ya, di akhirat itu di dunia. Di akhirat dosa terhapus, amal lain diterima, lolos hisab. Sekarang meninggalkan sholat, rentan stres, moralitas rapuh, kehilangan batas iman. Terlalu banyak contoh orang-orang yang secara finansial sudah lebih dari apa yang kita lihat, tetapi jiwanya kosong. Ya. Nah, di akhirat, amal lain tertolak, kehilangan pelindung, ancaman neraka sakor. Naudzubillah. Itu sholat. Maka semakin baik sholat kita, ya, maka semakin baik pula seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Ibu Bapak itu sekedar pengantar. Nanti insya Allah kita sambung. Mungkin ke depan saya akan bikin, perlu diktat nggak kira-kira? Lo ya, nanti insya Allah lah ada diktat. Udah beres sih, tinggal di print out. Ya, diktatnya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Eh, dan ini mudah-mudahan pengantar ini menjadi penyemangat. Satu, saya sholat harus baik. Munculkan azam, saya harus sholat. Selain juga saya harus bisa sholat, tadi berarti aturan dan sebagainya. Saya harus mau sholat. Dimulai dari apa? Yang wajib. Yang sunatnya qobla subuh heula atuh. Terus nanti qobla duhur, terus bertahap. Ya. Karena orang yang melakukan kebaikan itu akan jadi malakah, akan menjadi akhlak, dan Allah akan, disitulah nanti Allah akan memberikan rahmatnya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan boleh? Cukup? Ya sudah siang ya, sudah sampai di sana aja. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi umur dan diberi semangat terus untuk mendalami syariah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kehadiran kita ke sini menjadi tabungan amal soleh kita. Karena begitulah Allah menjanjikan kepada kita, dan mudah-mudahan keberkahan hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih bersama. Mudah-mudahan Allah mengokohkan keimanan dalam hati kita ini sampai akhirat kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan lindungan kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bisa menghasilkan generasi terbaik. Keluarga yang bisa membukakan pintu-pintu surganya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.